Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen kualitas. Di hari ini kita nanti akan belajar tentang modul 6 sama modul 7 ya. Karena kebetulan kita punya materi 9 materi dan kita punya hanya 8 pertemuan. Jadi modul yang saya gabung itu nanti adalah modul 6 sama modul 7 karena memang sedikit nyambung gitu ya. Sebenarnya semuanya nyambung, cuman kalau ini tuh ada bagian dari modul 6 yang dibahas di modul 7 seperti itu. Nah, di modul 6 ini kita akan belajar tentang quality assurance. Lalu di sini uh, kita akan ada dua kegiatan belajar. Yang pertama itu tentang kegiatan belajar satu itu tentang quality assurance, yang kegiatan belajar dua tentang standar penjaminan kualitas. Oke, sebentar saya catat dulu untuk absennya ya Mbak. Oke, lalu selanjutnya untuk kegiatan belajar quality assurance itu kita akan belajar tentang apa pengertian dari quality assurance atau yang kita biasa sebut dengan penjaminan kualitas. Nah, sebelumnya mungkin saya akan sedikit menceritakan sesuatu tentang kenapa perlunya sebuah penjaminan kualitas. Penjaminan kualitas ini terpicu dari sebuah kondisi apabila kita hendak memutuskan untuk membeli sebuah produk atau menerima pelayanan atau jasa, maka pasti terlintas sebuah pertanyaan, berkualitaskah produk atau jasa yang saya terima ini? Seperti itu ya. Nah, dengan kata lain, siapapun memerlukan penjaminan, sehingga mereka akan yakin apa yang telah dikorbankan itu akan memperoleh produk atau jasa yang tidak sia-sia dan saling menguntungkan atau win-win solution. Untuk itu penjaminan kualitas produk atau jasa itu dilakukan. Nah, di mana penjaminan produk kualitas atau jasa itu dilakukan dengan cara mengadakan penilaian kualitas dari produk atau jasa yang dimaksud. Oke ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang diartikan sebagai penjaminan kualitas atau quality assurance itu adalah sebuah kegiatan untuk membuktikan atau memberikan bukti-bukti untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas itu dapat berfungsi secara efektif atau bahwa produk atau jasa itu berkualitas. Nah, lalu di sini apa manfaatnya kita memberikan uh, sebuah penjaminan kualitas? Manfaatnya itu, oke, saya pikir tadi ada yang masuk. Manfaatnya itu, untuk yang pertama, penjaminan kualitas ini pasti akan membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan, atau yang kita namakan sebagai atau di sini saya mengistilahkannya adalah sebagai inovasi. Maksudnya di sini di buku diistilahkan sebagai sebuah inovasi. Inovasi itu adalah sebuah perbaikan secara terus-menerus. Kenapa harus seperti itu? Karena kan tadi sebagai konsumen untuk mau menggunakan, untuk mengambil keputusan dia akan membeli produk apa atau menggunakan jasa apa, itu kan dia pasti harus cek dulu bagaimana sebenarnya kualitas dari produk atau jasa yang akan mereka beli atau mereka gunakan. Nah, untuk itu sebuah bukti tentang seperti apakah kualitas produk dan jasa itu bagi perusahaan itu akan membuat perusahaan itu akan mengevaluasi kinerja mereka. Lalu yang mereka lakukan pasti adalah menginovasi atau memperbaiki mungkin kerusakan-kerusakan atau kualitas yang belum terpenuhi yang sebelumnya gitu ya. Untuk itu adalah manfaat dari yang namanya penjaminan kualitas. Lalu yang kedua, manfaat yang kedua adalah memudahkan mendapatkan bantuan baik pinjaman uang ataupun fasilitas. Nah, di sini kalau
Maksudnya bantuan baik pinjaman uang ataupun fasilitas itu adalah misalnya dalam berupa pencarian investor. Seorang investor sebelum mereka itu percaya untuk menanamkan modalnya ke sebuah perusahaan, pasti mereka akan melihat bagaimana kinerja perusahaan itu. Yang mana kita artikan kinerja itu adalah sebuah kualitas dari perusahaan itu. Kalau perusahaan itu berkualitas baik atau terpercaya, pasti investor akan istilahnya tidak sayang untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dan istilahnya untuk bisa menjadikan perusahaan kita itu adalah perusahaan yang bisa terpercaya, kita membutuhkan yang namanya penjaminan kualitas untuk melihat introspeksi diri sejauh manakah kualitas dari yang sudah kita produksi itu tuh tercapai, seperti itu. Lalu untuk manfaat yang ketiga adalah menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten. Nah, ini itu bisa kita bilang sebagai kita menyampaikan apa adanya tentang kemampuan dari perusahaan. Jadi istilahnya manfaat dari penjaminan kualitas, karena penjaminan kualitas ini, mungkin harusnya di awal tadi ya, penjaminan kualitas ini yang pasti tidak akan dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Penjaminan kualitas ini tuh pasti dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Jadi penjaminan kualitas itu tidak akan dilakukan oleh konsumen ataupun oleh perusahaan, tetapi dia akan dilakukan oleh lembaga yang tidak punya kepentingan sama sekali terhadap perusahaan itu. Sehingga kenapa harus dilakukan dengan orang ketiga? Agar penilaian dari kualitas yang mereka berikan itu objektif. Nah, untuk itu salah satu manfaatnya dari penjaminan kualitas, kita bisa menyediakan informasi kepada masyarakat, yaitu kepada konsumen sesuai dengan sasaran dan waktu secara konsisten. Itu berhubungan dengan kemampuan yang bisa diberikan. Misalnya, ada sebuah perusahaan jasa yang contohnya misalnya perusahaan pengiriman uang ya. Nah, di perusahaan pengiriman uang itu mereka memiliki informasi tentang keunggulan-keunggulan mereka. Contoh, uang bisa dikirim cepat, uang bisa dikirim aman, seperti itu. Itu salah satu yang bisa terbentuk dari penjaminan kualitas. Karena tanpa adanya penjaminan kualitas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya mereka lakukan atau mereka inovasi dari sistem yang sudah mereka miliki. Lalu selanjutnya, untuk manfaat yang keempat, manfaat dari penjaminan kualitas adalah menjamin tidak akan ada hal-hal yang tidak dikehendaki. Oke, karena apa yang kita kerjakan itu dinilai, maka pasti kita akan melakukannya dengan sebaik mungkin, sehingga hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karena itu juga salah satu pentingnya penjaminan kualitas. Dalam arti seperti apa ya? Seperti kayak pengawas gitu ya, pengawas yang mau ngelihat hasil kerjaan kita seperti apa. Atau mungkin seperti guru sama muridnya gitu. Kalau misalnya dikasih ujian, otomatis kan kita akan berusaha agar hasil ujiannya itu tuh sesuai atau terbaik gitu ya, terbaik seperti itu. Nah, disitu kan kita, kalau misalnya nggak ada ujian, nggak ada guru yang akan menilai ujiannya muridnya, bisa ada kemungkinan mereka nggak akan belajar, mereka nggak akan berusaha untuk memberikan yang terbaik pada hasil ujiannya. Nah, seperti itulah beberapa manfaat dari pengendalian kualitas. Lalu untuk tujuannya sendiri,
pengendalian maaf, bukan pengendalian kualitas tapi penjaminan kualitas. Penjaminan kualitas itu mempunyai dua tujuan, di mana untuk tujuan internalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pihak yang terkait dalam mencapai sasaran masing-masing. Sedangkan untuk tujuan eksternalnya itu untuk berfungsi sebagai manajemen strategi yang berkaitan dengan berdirinya kebijakan, standar, dan sistem untuk pemeliharaan atau mempertahankan kualitas. Oke ya, jadi untuk internalnya adalah saling memenuhi kebutuhan masing-masing departemen agar sesuai dengan sasaran perusahaan. Kalau untuk eksternalnya, otomatis adalah untuk meraih pasar, membuat strategi, lalu untuk mempertahankan kualitas itu tujuannya adalah untuk ke pasar atau ke konsumen. Namun di sini penjaminan kualitas itu tidak berperan dalam pengambilan inisiatif dalam pengembangan standar atau pengembangan organisasi. Kenapa seperti itu? Karena quality assurance itu hanya berfungsi sebagai bagian penilai kinerja kita terhadap standar kualitas yang kita inginkan. Jadi begini, kita punya standar. Quality assurance itu adalah untuk melihat apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hanya itu saja. Tetapi dia itu tuh bukan berarti pihak yang menentukan keinginan kita itu tuh sampai batas mana. Oke ya, bukan begitu. Nah, kalau keinginan kita udah sampai batas mana, itu kan tugasnya manajemen di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, di sini quality assurance itu sebenarnya bukan bagian yang berfungsi untuk mengembangkan perusahaan atau membuat perusahaan jadi paling top gitu, bukan. Dia hanya ngecek konsistensi kinerja kita terhadap sasaran yang kita inginkan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, quality assurance itu diperankan oleh bagian yang netral agar hasil penilaiannya itu objektif. Nah, di sini penekanan pada quality assurance itu adalah pada perbaikan kemampuan proses, mendeteksi dan mencegah kesalahan. Di sini quality assurance itu menghendaki adanya penyatuan dan pengendalian secara menyeluruh untuk semua elemen dan operasi. Jadi di sini untuk kita bisa sesuai dengan standar, maka itu nggak bisa hanya dilakukan oleh satu bagian saja, tapi bagian yang lain itu tuh bisa istilahnya bisa acuh tak acuh terhadap standar yang sudah kita tetapkan. Tidak bisa begitu. Jadi ini harus semuanya harus menyeluruh, itu sama-sama memperbaiki atau sama-sama berusaha untuk bisa mendapatkan penjaminan kualitas yang baik. Lalu selanjutnya, nah, penjaminan kualitas itu bukanlah pengendalian kualitas atau inspeksi. Penjaminan kualitas itu juga bukan kegiatan pengecekan yang luar biasa. Selain itu, penjaminan kualitas itu juga bukan menjadi tanggung jawab bagian perencanaan, karena dia tadi dikerjakan oleh orang ketiga ya. Lalu selain itu, penjaminan kualitas itu juga bukan bidang yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Bukan, karena kita sebenarnya hanya meminta pihak ketiga untuk menilai. Mungkin lebih besar kita harus memproduksi sebuah produk gitu ya. Lalu penjaminan kualitas itu juga bukan merupakan obat yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit. Istilahnya di buku seperti itu. Tetapi di sini ini maksudnya adalah penjaminan kualitas itu bukanlah alat untuk memperbaiki kerusakan. Tapi penjaminan kualitas itu adalah alat untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan atau agar seperti standar. Kenapa saya bilang agar tidak terjadi kerusakan? Karena pasti standar sebuah perusahaan itu adalah
jangan sampai terjadi kerusakan. Itu adalah sebuah standar yang mana sebuah perusahaan itu melakukan pengendalian kualitas. Nah, tetapi di sini penjaminan kualitas itu merupakan kegiatan untuk mencapai biaya yang efektif, membantu meningkatkan produktivitas, dan dia adalah alat untuk merealisasikan do it right the first time and every time. Lakukan dengan baik pekerjaan-pekerjaan bahkan dari awal dan setiap waktunya. Gitu ya. Disinilah kelihatan dia itu adalah alat untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan, bukan alat untuk memperbaiki kerusakan, ya. Oke. Selanjutnya kita sudah masuk ke bagian B. Nah, di sini untuk bagian B itu kita akan belajar tentang elemen-elemen dalam quality assurance. Nah, di sini menurut Patel tahun 1994, komponen dalam quality assurance itu ada 3, yaitu kualitas pelanggan, kualitas profesional, dan kualitas proses. Di mana kualitas pelanggan itu menunjukkan apakah kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan produk atau jasa yang ada, di mana hal ini itu dapat diketahui dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Sedangkan kualitas profesional itu menunjukkan apakah kebutuhan pelanggan secara profesional dan apakah prosedur dan standar profesional yang dipercaya untuk menghasilkan produk atau jasa yang diinginkan dapat tetap diperbaiki dengan baik. Oke ya. Lalu yang ketiga, untuk kualitas proses, ini itu merupakan desain dan operasional dalam proses produksi atau pelayanan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi di sini kita harus melihat apakah pelanggan itu puas, dari kepuasan pelanggan, lalu apakah kita sudah profesional dalam menentukan kebutuhan pelanggan itu seperti apa, dan bagaimana kita mau memenuhi kebutuhan pelanggan itu akan ada di kualitas proses. Nah, di sini dalam quality assurance itu juga ada beberapa elemen penting, 7 elemen penting yang sama menurut Patel tahun 1994. Yang pertama, elemen pentingnya adalah kebijakan. Kebijakan ini meliputi tujuan, filosofi, dan nilai dari produk atau jasa. Misalnya, tanggapan, mudah diakses. Ini adalah nilai dari produk atau jasa itu. Contohnya adalah tanggapan, mudah diakses, sesuai dengan kebutuhan, kesamaan atau keadilan, efisiensi, efektivitas, dapat diterima oleh masyarakat, dan tepat waktu. Itu tadi adalah contoh-contoh nilai dari produk atau jasa. Lalu elemen penting yang kedua adalah komitmen. Komitmen yang jelas terhadap kualitas. Komitmen ini maksudnya adalah komitmen yang jelas terhadap fasilitas pada seluruh produk atau jasa yang ada, baik langsung maupun tidak langsung, yang harus dimiliki dan dianut oleh seluruh staf. Jadi harus berkomitmen. Mungkin kalau misalnya, oh tidak apa-apa Mbak Heni, selamat datang, silahkan masuk. Sebentar saya catat dulu ya absennya Mbak Heni. Oke. Oh ya, untuk tentang komitmen, kalau misalnya teman-teman ingat kemarin-kemarin kita sangat familiar dengan yang namanya istilah komitmen ya. Karena semuanya di sini harus berkomitmen. Tanpa komitmen mungkin tidak akan bisa terjadi. Karena tanpa komitmen tidak akan ada dedikasi. Oke. Selanjutnya elemen penting yang ketiga itu adalah
metode yang efektif dan disepakati tentang keterlibatan pelanggan. Jadi kan kadang bukan kadang, ada dulu itu yang sudah pernah kita pelajari mengatakan bahwa kita melibatkan pelanggan dalam penentuan apa yang akan kita buat, dalam penentuan spesifikasi produk atau penentuan karakteristik produk yang akan kita buat. Nah, di sini kita juga harus memilih metode yang efektif dan disepakati mengenai keterlibatan pelanggan dalam perencanaan dan pandangan terhadap produk dan pelayanan. Jadi istilahnya kita kan yang kita butuhkan adalah kebutuhan pelanggan agar kita bisa tahu apa yang harus kita buat untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, tetapi di sini kan kita tidak bisa sembarangan langsung memasukkan pelanggan gitu ya. Ya udah masuk aja ya kayak staff-staff lainnya gitu kan, nggak bisa. Kita harus tahu metode apa yang paling oke untuk pelanggan. Apakah kita mau brainstorming, ataukah kita mau observasi ke mereka, ataukah kita mau keluarin kuesioner atau seperti apa, itu juga harus disepakati dalam quality assurance. Lalu yang keempat, elemen pentingnya adalah standar kesesuaian atau pencapaian yang bersifat khusus. Lalu elemen kelima adalah tindakan perbaikan bila standar pencapaian tidak terpenuhi. Jadi pembuat standar habis itu ngecek standar dan adanya tindakan perbaikan. Lalu yang keenam adalah prosedur pelatihan dan pengembangan staf yang berkaitan dengan penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Lalu yang ketujuh adalah adanya kesepakatan kontrak antara produsen atau pemberi jasa dengan pelanggan. Oke. Lalu selanjutnya melihat hubungan antara total quality management dengan quality assurance. Di sini total quality management itu menyangkut 4 dimensi, yaitu pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan. Lalu yang keempat kepuasan pelanggan total. Dimana di sini untuk bisa menjalankan total quality management, maka diperlukan terpenuhinya 4 dimensi tersebut. Dan di sini kita bisa lihat bahwa quality assurance itu adalah salah satu dimensi standar di dalam total quality management. Nah, untuk hubungannya kita bisa lihat dari maaf, sebentar. Gambarnya ini ternyata belum masuk. Coba sebentar ya. Ada banyak gambar nggak sih ini? Sebentar mbak, saya tak itu dulu ya. Ternyata ini slide-nya masih slide yang lama, belum slide yang terbaru. Sebentar, tunggu saya ceknya.